E-Government Pedesaan. Pelatihan e-Government Pedesaan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pemangku kepentingan di desa tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pedesaan. Berikut adalah tujuan utama dari pelatihan tersebut. 1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya e-Government. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan di pedesaan, termasuk pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan petugas layanan publik, tentang pentingnya adopsi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan masyarakat. 2. Memperkenalkan konsep dan manfaat e-Government. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar e-Government, prinsip-prinsipnya, dan manfaat yang dapat diperoleh melalui implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik di pedesaan. Hal ini dapat membantu para peserta untuk memahami potensi dan relevansi e-Government dalam konteks desa mereka. 3. Memberikan keterampilan praktis dalam menggunakan teknologi. Salah satu tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan praktis kepada peserta dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ini dapat mencakup pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak administrasi desa, pembuatan dan pengelolaan website desa, atau pelatihan tentang aplikasi seluler untuk layanan publik. 4. Mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Pelatihan e-Government pedesaan juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara berbagai pihak terkait di desa, termasuk pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan akademisi. Hal ini dapat membantu memperkuat jejaring dan sinergi dalam upaya implementasi e-Government di pedesaan. 5. Mendorong inovasi dan peningkatan layanan publik. Tujuan utama lainnya dari pelatihan ini adalah untuk mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik di desa melalui penggunaan teknologi digital. Dengan memperkenalkan berbagai aplikasi dan solusi teknologi yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan responsivitas layanan publik, pelatihan ini bertujuan untuk menginspirasi para peserta untuk menciptakan perubahan positif dalam pemerintahan desa mereka. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, pelatihan e-Government pedesaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat dan efektif. 1. Pendahuluan. Definisi e-Government. Perkembangan dan pentingnya e-Government. Tujuan dan manfaat implementasi e-Government. 2. Konsep dasar e-Government. Prinsip-prinsip e-Government. Jenis-jenis e-Government. Model-model e-Government. 3. Infrastruktur e-Government. Jaringan dan teknologi informasi yang digunakan. Keamanan informasi dalam konteks e-Government. Integrasi sistem dalam e-Government. 4. Strategi implementasi e-Government. Analisis kebutuhan dan perencanaan implementasi. Tahapan implementasi e-Government. Evaluasi dan monitoring implementasi. 5. Layanan publik berbasis online. Konsep layanan publik online. Jenis-jenis layanan publik online. Pengelolaan dan pengembangan layanan publik online. 6. Pengelolaan data dan informasi. Pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data. Keamanan data dan privasi informasi. Analisis data untuk pengambilan keputusan. 7. Partisipasi masyarakat dalam e-Government. Konsep partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan e-Government. Alat-alat dan mekanisme partisipasi masyarakat. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam e-Government. 8. Kendala dan tantangan dalam implementasi e-Government. Faktor-faktor penghambat implementasi e-Government. Strategi mengatasi kendala dan tantangan. Studi kasus kegagalan dan keberhasilan implementasi e-Government. 9. Etika dan kebijakan e-Government. Prinsip etika dalam e-Government. Kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan e-Government. Tanggung jawab sosial dan hukum dalam e-Government. 10. Studi kasus dan best practices.
Studi kasus implementasi e-government di berbagai negara. Best practices dalam implementasi e-government. Peluang dan tantangan masa depan dalam e-government. 11. Penutup. Evaluasi keseluruhan pelatihan. Kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. 12. Workshop atau latihan praktis. Simulasi penggunaan platform e-government. Latihan implementasi kebijakan dan layanan publik online. Diskusi dan pembahasan hasil simulasi dan latihan praktis. Pokok-pokok bahasan modul pelatihan e-government. 1. Pendahuluan. Definisi dan sejarah e-government. Pengantar tentang pentingnya transformasi digital dalam administrasi publik. Pengenalan tujuan utama pelatihan. 2. Konsep dasar e-government. Prinsip-prinsip dasar e-government. Model-model e-government, Government to Citizen G2C, Government to Business G2B, Government to Government G2G, dan Government to Employee G2E. Perbandingan antara e-government dengan administrasi tradisional. 3. Infrastruktur dan teknologi pendukung. Infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk implementasi e-government. Keamanan dan privasi dalam infrastruktur e-government. Inovasi teknologi terkini dan dampaknya pada e-government. 4. Strategi implementasi e-government. Analisis kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Rencana aksi untuk tahapan implementasi. Pengelolaan perubahan change management dalam penerapan e-government. 5. Layanan publik berbasis online. Pengembangan platform dan aplikasi untuk layanan publik online. Pengelolaan dan pemasaran layanan publik online kepada masyarakat. Pengukuran dan evaluasi kinerja layanan publik online. 6. Pengelolaan data dan informasi. Kebutuhan dan strategi pengelolaan data yang efektif. Penyimpanan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Kebijakan dan praktik terbaik dalam keamanan dan privasi data. 7. Partisipasi masyarakat. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan media sosial dan platform partisipasi online. Pembangunan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks e-government. 8. Kendala dan tantangan. Faktor-faktor penghambat implementasi e-government. Strategi mengatasi kendala teknis, keuangan, dan politis. Analisis risiko dan mitigasi dalam implementasi e-government. 9. Etika dan kebijakan. Prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan data dan layanan publik online. Kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkungan digital. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional. 10. Studi kasus dan best practices. Analisis studi kasus implementasi e-government di berbagai negara atau wilayah. Penyajian best practices dalam pengelolaan e-government. Diskusi tentang pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman praktis. 11. Evaluasi dan penutup. Evaluasi hasil pelatihan dan pemahaman peserta. Penyampaian sertifikat atau penghargaan bagi peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Penutup dan pengumuman tentang pelatihan atau program lanjutan dalam bidang e-government. Garis bawah 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 garis bawah. Modul e-garis bawah GOVERNMENT. Definisi e-government. E-government, atau pemerintahan elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi informasi. Kunci dalam memperluas aksesibilitas layanan pemerintah. 2. Puncak.com era akhir 1990-an, awal 2000-an. Pada periode ini, dengan munculnya internet yang semakin luas diakses oleh masyarakat, banyak pemerintah mulai mengembangkan portal e-government yang lebih komprehensif dan interaktif.
Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura menjadi pionir dalam pengembangan e-government. 3. Era kematangan 2000-an-2010-an. Pada masa ini, e-government berkembang pesat di banyak negara, dengan fokus pada penerapan teknologi yang lebih canggih seperti big data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi pemerintahan. 4. Transformasi digital 2010-an hingga sekarang. Pada era ini, e-government tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan online, tetapi juga pada transformasi digital secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup integrasi sistem, pemanfaatan analisis data untuk pengambilan keputusan, dan pengembangan layanan yang lebih personalisasi dan responsif. 5. Masa depan proyeksi. Masa depan e-government diperkirakan akan melibatkan lebih banyak penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Upaya juga akan difokuskan pada inklusi digital untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan pemerintah secara efektif. Lanjutan, AI dalam e-government. Penerapan kecerdasan buatan AI dalam e-government menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan publik. Berikut adalah beberapa aspek utama tentang bagaimana AI diterapkan dalam konteks e-government. 1. Analisis data dan prediksi. AI memungkinkan pemerintah untuk menganalisis besar data yang dihasilkan oleh aktivitas pemerintahan dan masyarakat secara cepat dan efisien. Dengan menggunakan teknik seperti machine learning, pemerintah dapat membuat prediksi tentang tren, kebutuhan, dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang lebih responsif dan proaktif. 2. Pelayanan publik yang dipersonalisasi. AI memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih dipersonalisasi dan adaptif sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, chatbot AI dapat digunakan untuk memberikan informasi dan bantuan kepada warga secara real-time, dan sistem rekomendasi dapat membantu warga menemukan layanan yang paling relevan untuk kebutuhan mereka. 3. Optimisasi proses dan operasi internal. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses dan operasi internal pemerintah, seperti manajemen rantai pasokan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja keuangan. Ini dapat mengarah pada penghematan biaya dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi publik. 4. Deteksi dan pencegahan kecurangan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau anomali dalam data, yang dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. 5. Peningkatan aksesibilitas dan inklusi. Dengan menggunakan teknologi AI, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi individu dengan kebutuhan khusus atau kesulitan dalam mengakses layanan tradisional. Misalnya, penggunaan speech recognition dan text-to-speech dapat membantu orang dengan disabilitas untuk berinteraksi dengan sistem e-government secara lebih efektif. 6. Keamanan dan privasi data. Meskipun AI menawarkan manfaat besar, penerapannya juga memunculkan keprihatinan terkait dengan keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi data sensitif warga dan memastikan bahwa penggunaan AI dalam konteks e-government dilakukan dengan etika dan kepatuhan hukum yang tinggi. AI dalam konteks e-government desa. Penerapan kecerdasan buatan AI dalam konteks e-government desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan bagi penduduk desa. Berikut adalah beberapa cara di mana AI dapat diterapkan dalam e-government desa. 1. Pelayanan publik otomatisasi. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pelayanan publik di tingkat desa, seperti pendaftaran penduduk, perizinan usaha, atau permintaan informasi. Sistem chatbot AI atau asisten virtual dapat memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat secara cepat dan efisien. 2. Pemantauan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Di banyak desa,
sektor pertanian dan sumber daya alam menjadi sumber utama pendapatan dan mata pencaharian. AI dapat digunakan untuk menganalisis data cuaca, tanah, dan tanaman, serta memberikan rekomendasi kepada petani mengenai cara terbaik untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. 3. Pengelolaan infrastruktur desa. AI dapat membantu dalam pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur desa, seperti jaringan jalan, saluran air, atau jaringan listrik. Sistem sensor yang terhubung dengan AI dapat mendeteksi kerusakan atau permasalahan pada infrastruktur secara real-time, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk merespons dengan cepat. 4. Pemberdayaan ekonomi lokal. AI dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal di desa dengan memberikan analisis pasar dan peramalan permintaan untuk produk-produk lokal. Selain itu, AI dapat membantu dalam pemasaran dan promosi produk-produk desa kepada pasar yang lebih luas. 5. Pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di desa-desa yang terpencil, layanan kesehatan dan pendidikan seringkali terbatas. AI dapat digunakan untuk memberikan konsultasi medis jarak jauh melalui aplikasi atau platform online, serta untuk menyediakan bahan belajar dan pelatihan online bagi penduduk desa. 6. Partisipasi masyarakat. AI dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa melalui platform online yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, atau memantau proyek-proyek pembangunan secara real-time. 7. Inklusi digital. Salah satu tantangan utama dalam penerapan e-government di desa adalah inklusi digital. AI dapat digunakan untuk mengembangkan antarmuka yang lebih intuitif dan mudah digunakan bagi penduduk desa yang mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Penerapan AI dalam e-government desa harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal, serta memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat desa. Selain itu, perlindungan terhadap data dan privasi masyarakat juga harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem AI untuk e-government desa. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi e-government yang dapat diterapkan di tingkat desa dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. 1. Sistem informasi desa terintegrasi. Platform ini akan mengintegrasikan semua data dan layanan yang terkait dengan administrasi desa, seperti data penduduk, perizinan, keuangan desa, dan layanan publik lainnya. AI dapat digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. 2. Asisten virtual untuk layanan publik. Sebuah chatbot atau asisten virtual dapat dibangun untuk memberikan layanan publik secara online kepada penduduk desa. Asisten virtual ini dapat memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran, jadwal layanan kesehatan atau pendidikan, dan memberikan jawaban atas pertanyaan umum masyarakat. 3. Pemantauan lingkungan dan bencana alam. AI dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan di sekitar desa, seperti kualitas udara, suhu, atau tingkat curah hujan. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini tentang potensi bencana alam atau polusi lingkungan, sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk merespons dengan cepat. 4. Pelayanan kesehatan online. Sebuah aplikasi atau platform online dapat dibangun untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh kepada penduduk desa. AI dapat digunakan untuk menganalisis gejala dan memberikan diagnosis awal, serta memberikan rekomendasi pengobatan atau konsultasi lebih lanjut kepada dokter secara langsung melalui telemedicine. 5. Sistem prediksi hasil pertanian. AI dapat digunakan untuk menganalisis data tentang kondisi cuaca, tanah, dan tanaman di desa, serta memberikan prediksi tentang hasil panen dan rekomendasi tentang teknik pertanian yang optimal. Hal ini dapat membantu petani dalam merencanakan kegiatan pertanian mereka dengan lebih efisien. 6. Pendidikan online. Sebuah platform pembelajaran online dapat dibangun untuk memberikan akses pendidikan kepada penduduk desa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sekolah atau perguruan tinggi. AI dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu dan memberikan rekomendasi tentang kursus atau pelatihan yang sesuai. 7.
Sistem perencanaan pembangunan desa (AI) dapat digunakan untuk menganalisis data sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa, serta memberikan rekomendasi tentang proyek pembangunan yang paling dibutuhkan dan efektif. Hal ini dapat membantu pemerintah desa dalam merencanakan anggaran dan sumber daya secara lebih efisien. 8. Platform partisipasi masyarakat. Sebuah platform online dapat dibangun untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. AI dapat digunakan untuk menganalisis masukan dan pendapat yang diberikan oleh masyarakat, serta menyajikan informasi yang relevan bagi mereka. Penerapan aplikasi e-government di tingkat desa dengan menggunakan teknologi AI dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengantar tentang pentingnya transformasi digital dalam administrasi publik. Transformasi digital dalam administrasi publik mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengubah cara-cara tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan urusan pemerintahan. Pengantar ini menjelaskan mengapa transformasi digital menjadi sangat penting dalam konteks administrasi publik. 1. Meningkatkan efisiensi. Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk mengotomatisasi proses-proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu dan biaya. Penggunaan sistem informasi terintegrasi, aplikasi berbasis web, dan teknologi kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. 2. Meningkatkan aksesibilitas. Dengan adopsi teknologi digital, layanan publik dapat diakses secara lebih mudah dan cepat oleh masyarakat. Platform online, aplikasi seluler, dan layanan jarak jauh memungkinkan individu untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor administrasi secara fisik, yang sangat menguntungkan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas. 3. Meningkatkan responsivitas. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Komunikasi real-time melalui media sosial, survei online, dan platform partisipasi publik memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat secara langsung, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata. 4. Meningkatkan transparansi. Transformasi digital membuka kesempatan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap data dan informasi publik melalui portal transparansi dan platform open data, pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas mereka kepada masyarakat dan mengurangi risiko korupsi. 5. Mendorong inovasi. Adopsi teknologi digital mendorong terciptanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan kebijakan. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademisi dalam pengembangan solusi teknologi baru dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi-solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing ekonomi suatu negara. 6. Menghadapi tantangan masa depan, di tengah perubahan global yang cepat, termasuk revolusi industri 4.0, transformasi digital menjadi kunci untuk mempersiapkan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Dengan mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan, administrasi publik dapat tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pentingnya transformasi digital dalam administrasi publik tidak hanya terletak pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih inklusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong transformasi digital dalam administrasi publik perlu menjadi prioritas bagi pemerintah di seluruh dunia. Pengantar tentang pentingnya transformasi digital dalam administrasi publik di pedesaan. Transformasi digital dalam administrasi publik di pedesaan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan secara keseluruhan.
Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya transformasi digital dalam konteks administrasi publik di pedesaan. 1. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Di banyak negara, penduduk pedesaan seringkali menghadapi tantangan aksesibilitas terhadap layanan publik karena jarak geografis dan keterbatasan infrastruktur. Transformasi digital memungkinkan penyediaan layanan publik secara online, seperti pendaftaran kelahiran, izin usaha, atau layanan kesehatan jarak jauh, yang dapat diakses oleh penduduk pedesaan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kota. 2. Pengelolaan sumber daya secara efisien. Administrasi publik di pedesaan seringkali menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti air, energi, dan lahan pertanian, sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. 3. Pemberdayaan ekonomi lokal. Transformasi digital membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi lokal di pedesaan. Pembangunan platform e-commerce atau pasar digital dapat membantu para petani dan produsen lokal untuk menjual produk mereka secara online kepada pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional. 4. Pengembangan infrastruktur digital. Investasi dalam infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan pusat layanan telekomunikasi, sangat penting untuk meningkatkan konektivitas di pedesaan. Dengan memiliki akses internet yang stabil dan cepat, penduduk pedesaan dapat mengakses berbagai layanan online, seperti pendidikan jarak jauh, e-commerce, dan kesehatan jarak jauh. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Transformasi digital memungkinkan pemerintah desa untuk lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform partisipasi online, warga pedesaan dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan memantau proyek-proyek pembangunan secara langsung, sehingga memperkuat keterlibatan mereka dalam urusan pemerintahan. 6. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan adopsi teknologi digital, pendidikan dan layanan kesehatan di pedesaan dapat ditingkatkan. Pembangunan platform pembelajaran online dan telemedicine dapat membantu mengatasi keterbatasan akses terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan di pedesaan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 7. Memperkuat kemandirian ekonomi. Transformasi digital dapat membantu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan melalui pelatihan keterampilan digital dan pendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pengantar tentang pentingnya transformasi digital dalam administrasi publik di pedesaan menyoroti bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Dengan memprioritaskan investasi dalam infrastruktur digital dan pemberdayaan masyarakat, pedesaan menyoroti bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Dengan memprioritaskan investasi dalam infrastruktur digital dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan pedesaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Konsep dasar e-government. 1. Prinsip-prinsip dasar e-government. Transparansi. E-government memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi pemerintah, memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Responsivitas. Pemerintah dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih cepat dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi. Partisipasi. E-government memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan platform untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat,
dan memantau kinerja pemerintah. Efisiensi, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintah dengan mengotomatisasi proses-proses administrasi dan layanan publik. Inklusi, e-government bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dan informasi pemerintah, sehingga mengurangi kesenjangan digital. 2. Model-model e-government. Government to Citizen (G2C), model ini melibatkan penyediaan layanan publik secara langsung kepada warga. Contoh layanan G2C meliputi pembayaran pajak online, pendaftaran kelahiran, dan pengajuan permohonan izin. Government to Business G2B, model ini melibatkan interaksi antara pemerintah dan sektor bisnis. Contoh layanan G2B termasuk pendaftaran usaha, pengajuan izin pembangunan, dan tender proyek pemerintah. Government to Government G2G, model ini melibatkan pertukaran informasi dan kerjasama antara berbagai entitas pemerintah, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Contoh layanan G2G meliputi pertukaran data kesehatan, pajak, dan keamanan. Government to Employee G2E, model ini mencakup layanan dan informasi yang disediakan oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Contoh layanan G2E termasuk pengelolaan data pegawai, pelatihan online, dan sistem manajemen kinerja. 3. Perbandingan antara e-government dengan administrasi tradisional. Aksesibilitas, e-government meningkatkan aksesibilitas layanan publik dengan menyediakan platform online yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Efisiensi, e-government memungkinkan proses administrasi dan layanan publik yang lebih efisien melalui otomatisasi dan integrasi sistem. Responsivitas, e-government memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan akurat melalui komunikasi online dan analisis data. Transparansi, e-government meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Partisipasi, e-government memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan platform untuk memberikan masukan dan memantau kinerja pemerintah secara langsung. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang e-government di pedesaan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. 1. Tantangan dan hambatan, diskusikan tantangan khusus yang dihadapi dalam menerapkan e-government di pedesaan, seperti akses terbatas terhadap infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital yang rendah, dan keterbatasan sumber daya manusia. 2. Strategi implementasi, bahas strategi yang efektif untuk mengimplementasikan e-government di pedesaan, termasuk pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk memastikan keberhasilan adopsi teknologi. 3. Studi kasus, telusuri studi kasus tentang implementasi proyek e-government di pedesaan yang telah berhasil atau sedang berlangsung. Analisis bagaimana proyek tersebut diinisiasi, diimplementasikan, dan diadopsi oleh masyarakat setempat. 4. Inisiatif dan program unggulan, tinjau inisiatif dan program-program unggulan yang diluncurkan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk mempromosikan e-government di pedesaan. Evaluasi dampak dan efektivitasnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan pedesaan. 5. Partisipasi masyarakat, jelajahi bagaimana e-government dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan pemberdayaan ekonomi. Diskusikan pendekatan yang efektif untuk melibatkan masyarakat pedesaan dalam pengembangan dan implementasi proyek e-government. 6. Keamanan dan privasi, bahas tantangan keamanan dan privasi data yang mungkin timbul dalam konteks e-government di pedesaan. Identifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi data sensitif masyarakat dan mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi. 7. Pembangunan kapasitas, diskusikan pentingnya pembangunan kapasitas dalam mempersiapkan pemerintah desa dan masyarakat pedesaan untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dengan efektif.
Tinjau program pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknis. Sahabat aparat desa. Infrastruktur e-government merupakan fondasi utama yang mendukung penyelenggaraan layanan dan operasi administrasi publik secara digital di pedesaan. Salah satu komponen utama dari infrastruktur ini adalah jaringan dan teknologi informasi yang digunakan. Sahabat aparat desa, jaringan dan teknologi informasi yang digunakan dalam e-government di pedesaan haruslah dapat menjangkau seluruh wilayah desa dengan baik, termasuk daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan jaringan internet yang luas dan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Sahabat aparat desa, keamanan informasi merupakan aspek kritis dalam konteks e-government. Sistem dan data yang tersimpan dalam platform e-government harus terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan pencurian data. Diperlukan implementasi langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, sistem autentikasi yang aman, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. Sahabat aparat desa, integrasi sistem merupakan hal yang penting dalam e-government untuk memastikan interoperabilitas dan pertukaran data yang lancar antara berbagai aplikasi dan platform. Dengan integrasi sistem yang baik, informasi dapat dengan mudah dipertukarkan antara departemen dan unit pemerintah yang berbeda, meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan publik di pedesaan. Tentu, mari kita lanjutkan dengan sub-pokok bahasan berikutnya. 4. Manfaat e-government bagi masyarakat pedesaan. Peningkatan aksesibilitas layanan publik. Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui akses pasar digital. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Sahabat aparat desa. Manfaat e-government bagi masyarakat pedesaan sangatlah besar dan beragam. Salah satunya adalah peningkatan aksesibilitas layanan publik. Dengan adanya platform e-government, masyarakat pedesaan dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara online tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor pemerintahan desa. Selain itu, e-government juga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Proses administrasi yang sebelumnya manual dapat diotomatisasi, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan seperti pendaftaran kelahiran, pembayaran pajak, atau pengajuan izin usaha. Sahabat aparat desa, e-government juga dapat memberdayakan ekonomi lokal melalui akses pasar digital. Melalui platform e-commerce atau marketplace online, para pelaku usaha di pedesaan dapat memasarkan produk-produk mereka kepada pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran di tingkat lokal. Selanjutnya, e-government juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya platform partisipasi online dan mekanisme umpan balik, masyarakat pedesaan dapat memberikan masukan dan pendapat mereka tentang berbagai kebijakan dan program pemerintah desa secara langsung. Terakhir, sahabat aparat desa, e-government juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Informasi mengenai kegiatan pemerintah, anggaran, dan kebijakan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tentu, berikut adalah kalimat-kalimat seperti dialog yang menggambarkan sub-pokok bahasan tentang strategi implementasi e-government, dengan penambahan sapaan, kita. Sahabat aparat desa, dalam mengimplementasikan e-government di pedesaan, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisis kebutuhan dan merencanakan implementasi dengan cermat. Kita perlu memahami tantangan dan kebutuhan spesifik masyarakat pedesaan serta infrastruktur yang tersedia untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merancang tahapan implementasi e-government. Kita perlu membagi proses implementasi menjadi tahapan-tahapan yang terukur dan terstruktur, mulai dari persiapan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, pengembangan aplikasi,
hingga peluncuran dan pengujian sistem. Selanjutnya, sahabat aparat desa, setelah tahapan implementasi telah direncanakan, kita perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus terhadap implementasi tersebut. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem, respons masyarakat, dan mencari potensi perbaikan atau peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas e-government di pedesaan. Dengan melakukan analisis kebutuhan, perencanaan implementasi yang matang, serta evaluasi dan monitoring yang terus-menerus, kita dapat memastikan bahwa implementasi e-government di pedesaan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Tentu, berikut adalah contoh pengembangan platform e-government untuk badan usaha milik desa, BUMDes. Sahabat aparat desa, sebagai bagian dari upaya untuk memajukan perekonomian di tingkat pedesaan, pengembangan platform e-government untuk BUMDes dapat menjadi langkah strategis. Berikut adalah contoh bagaimana platform tersebut dapat dikembangkan. 1. Portal informasi dan pendaftaran BUMDes. Platform ini dapat berfungsi sebagai pusat informasi mengenai BUMDes, termasuk profil, produk dan layanan yang ditawarkan, dan informasi terkait kegiatan dan proyek yang sedang dilaksanakan. Masyarakat dapat menggunakan portal ini untuk mendaftar sebagai anggota BUMDes, mengakses informasi tentang persyaratan keanggotaan, dan mengajukan permohonan secara online. 2. E-Marketplace untuk produk desa. Pengembangan e-marketplace atau toko online khusus untuk produk-produk BUMDes dapat membantu meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal. Melalui platform ini, masyarakat dapat membeli produk-produk dari BUMDes secara online, dan BUMDes dapat mempromosikan produk-produk mereka kepada pasar yang lebih luas. 3. Sistem manajemen keuangan dan transparansi. Implementasi sistem manajemen keuangan digital memungkinkan BUMDes untuk mengelola keuangan mereka secara efisien, melacak pendapatan dan pengeluaran, serta menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada anggota dan masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang keuangan BUMDes secara real-time melalui portal e-government, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. 4. Layanan pelatihan dan pendampingan. Pengembangan platform e-government juga dapat mencakup penyediaan layanan pelatihan dan pendampingan online bagi anggota BUMDes, terutama yang terkait dengan pengembangan keterampilan bisnis dan pemasaran. Masyarakat dapat mengakses materi pelatihan, webinar, dan konsultasi secara online, meningkatkan kapasitas anggota BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka. 5. Sistem pendukung keputusan, Decision Support System. Implementasi sistem pendukung keputusan berbasis data dapat membantu BUMDes dalam merencanakan strategi bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, dan mengukur kinerja usaha. Data dan analisis yang disajikan melalui platform ini dapat membantu BUMDes dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengembangkan usaha mereka. Melalui pengembangan platform e-government untuk BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akses pasar, dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh BUMDes kepada masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sahabat aparat desa, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang layanan publik berbasis online. 1. Konsep layanan publik online. Layanan publik online mengacu pada penyediaan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui platform digital, seperti website, aplikasi seluler, atau platform media sosial. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan responsivitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Jenis-jenis layanan publik online. Pembayaran online memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, retribusi, atau biaya layanan publik lainnya secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor pemerintahan. Pendaftaran dan permohonan online, masyarakat dapat mendaftar untuk mendapatkan berbagai izin, mengajukan permohonan untuk program bantuan,
atau mendaftarkan diri sebagai anggota program tertentu melalui platform online. Informasi dan pengaduan, pemerintah dapat menyediakan informasi terkini tentang berbagai kebijakan, program, dan layanan publik melalui website atau aplikasi seluler, serta menerima pengaduan atau masukan dari masyarakat secara online. Pelayanan kesehatan dan pendidikan, layanan kesehatan dan pendidikan juga dapat diakses secara online, seperti pendaftaran rumah sakit atau klinik, konsultasi medis jarak jauh, atau pembelajaran online. 3. Pengelolaan dan pengembangan layanan publik online. Pengelolaan layanan publik online membutuhkan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan yang terstruktur dan terukur. Pemerintah perlu merancang dan mengembangkan platform online yang ramah pengguna, aman, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemeliharaan dan pembaruan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa layanan publik online tetap berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengembangan layanan publik online juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya adopsi layanan publik online, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini juga dapat membantu mempercepat transformasi digital dalam administrasi publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Baik, mari kita lanjutkan dengan subpokok bahasan berikutnya. 6. Peningkatan literasi digital di pedesaan. Pentingnya literasi digital dalam konteks e-government. Tantangan dan hambatan dalam meningkatkan literasi digital di pedesaan. Strategi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan. Sahabat aparat desa, mari kita bahas mengenai peningkatan literasi digital di pedesaan. 1. Pentingnya literasi digital dalam konteks e-government. Literasi digital menjadi kunci dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam konteks e-government. Masyarakat pedesaan perlu memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan akses internet untuk dapat mengakses layanan publik online dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan digital. 2. Tantangan dan hambatan dalam meningkatkan literasi digital di pedesaan. Akses terbatas. Tantangan utama adalah akses terbatas terhadap infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer atau smartphone di pedesaan. Keterbatasan pengetahuan, masyarakat pedesaan mungkin memiliki tingkat literasi digital yang rendah karena kurangnya kesempatan untuk belajar atau terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan digital. Perubahan budaya. Meningkatkan literasi digital juga memerlukan perubahan budaya di masyarakat, termasuk kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Strategi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan. Pelatihan dan pendidikan, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan digital bagi masyarakat pedesaan. Akses terhadap perangkat dan infrastruktur, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan akses terhadap perangkat teknologi dan infrastruktur seperti akses internet perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan digital bagi masyarakat pedesaan. Akses terhadap perangkat dan infrastruktur, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan akses terhadap perangkat teknologi dan infrastruktur seperti akses internet yang terjangkau dan stabil di pedesaan.
Kampanye sosialisasi dan 4E advokasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan manfaatnya dalam memanfaatkan layanan publik online dan partisipasi dalam pemerintahan digital. Dengan meningkatkan literasi digital di pedesaan, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan efektif dalam memanfaatkan layanan publik online, berpartisipasi dalam proses pemerintahan digital, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sahabat aparat desa, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang pengelolaan data dan informasi. 6. Pengelolaan data dan informasi. Pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data. Pengumpulan data adalah proses pengambilan informasi Sosialisasi, kampanye sosialisasi dan 4E advokasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan manfaatnya dalam memanfaatkan layanan publik online dan partisipasi dalam pemerintahan digital. Dengan meningkatkan literasi digital di pedesaan, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan efektif dalam memanfaatkan layanan publik online, berpartisipasi dalam proses pemerintahan digital, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sahabat aparat desa, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang pengelolaan data dan informasi. 6. Pengelolaan data dan informasi. Pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data. Pengumpulan data adalah proses pengambilan informasi dari berbagai sumber, baik itu melalui survei, pendaftaran, atau pencatatan transaksi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyimpanan yang aman dan terstruktur untuk memastikan data dapat diakses dengan mudah dan terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Pengelolaan data melibatkan pengaturan dan pengelolaan data tersebut secara sistematis, termasuk dalam hal klasifikasi, penormalan, integrasi, dan pemeliharaan data. Hal ini bertujuan untuk memastikan data tersedia dalam format yang berguna, konsisten, dan akurat untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang efektif adalah kunci dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan efisien, serta memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan adalah akurat dan relevan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan data dan informasi, serta memastikan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Apakah ada hal lain yang ingin Anda bahas terkait dengan pengelolaan data? Data dan informasi di lingkungan pemerintahan desa. Saya siap membantu. Tentu, berikut adalah contoh profil desa yang dapat disusun dalam konteks e-government. Profil desa, maju bersama. 1. Informasi umum. Nama desa, maju bersama. Kecamatan, sejahtera. Kabupaten, mandiri. Provinsi, inovatif. 2. Visi dan misi desa. Visi, menjadi desa maju dan berdaya saing di era digital. Misi, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terjangkau. Meningkatkan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berkualitas melalui implementasi e-government. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. 3. Potensi desa.
Potensi sumber daya alam, pertanian padi, jagung, dan sayuran perikanan, dan peternakan. Potensi pariwisata, wisata alam gunung, air terjun, dan danau, wisata budaya purbakala dan tradisi lokal. Potensi ekonomi, BUMDes, industri kecil menengah kerajinan tangan dan produk lokal, dan perdagangan. 4. Data demografi. Jumlah penduduk, 5.000 jiwa. Komposisi penduduk, 60% laki-laki, 40% perempuan. Tingkat pendidikan, 70% lulusan SD, 25% lulusan SMP, 5% lulusan SMA SMK. 5. Infrastruktur dan layanan publik. Kesehatan, puskesmas, posyandu, dan apotek. Pendidikan, SD, SMP, dan PAUD. Transportasi, jalan utama, angkutan umum, dan terminal. 6. Program unggulan. Program penyediaan air bersih, pembangunan sumur bor dan pipa distribusi air bersih. Program pembinaan usaha kecil dan menengah, pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di desa. Program pemberdayaan petani, pelatihan pertanian modern dan pengadaan peralatan pertanian. 7. Kontak dan informasi penting. Kantor Desa Maju Bersama, Jalan Raya Maju No. 10, Desa Maju Bersama. Nomor telepon, 0123456789. Email, info@majubersama. Desa. Profil desa seperti ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan desa kepada masyarakat luas, investor, atau pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks e-government, profil desa dapat dipublikasikan secara online melalui website desa atau platform media sosial, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang desa tersebut. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam e-government. 7. Partisipasi masyarakat dalam e-government. Konsep partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan e-government. Partisipasi masyarakat dalam e-government mengacu pada keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi layanan dan kebijakan pemerintah yang diselenggarakan secara digital. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggaraan e-government untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Alat-alat dan mekanisme partisipasi masyarakat. Beberapa alat dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam e-government meliputi portal partisipasi, platform online yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, atau mengajukan pertanyaan terkait dengan kebijakan atau layanan pemerintah. Jaringan sosial, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan memberikan umpan balik tentang layanan pemerintah. Survei online, penggunaan survei online untuk mengumpulkan data dan pendapat dari masyarakat tentang kebijakan atau program tertentu. Forum diskusi online, penyelenggaraan forum diskusi online yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan bertukar ide tentang berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan desa. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam e-government. Partisipasi masyarakat dalam e-government melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab, antara lain memberi mendukung dan mensosialisasikan inisiatif e-government, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mensosialisasikan inisiatif e-government kepada sesama warga untuk meningkatkan partisipasi dan adopsi teknologi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam e-government, diharapkan dapat tercipta layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta membangun kepercayaan dan partisipasi yang berkelanjutan dalam proses pemerintahan digital. Tentu, berikut adalah contoh peran para penyedia aplikasi dalam konteks e-government. Peran para provider aplikasi dalam e-government. 1. Pengembangan aplikasi e-government. Para provider aplikasi memiliki peran utama dalam mengembangkan aplikasi e-government yang ramah pengguna dan fungsional. Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan membangun aplikasi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, serta memastikan keamanan dan keandalan sistem. 2. Pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Selain pengembangan awal, para provider aplikasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pembaruan berkala terhadap aplikasi e-government. Hal ini termasuk penanganan bug, peningkatan fitur, dan penyesuaian dengan perubahan kebijakan atau regulasi yang berlaku. 3. Pemberian dukungan teknis. Para provider aplikasi juga harus menyediakan layanan dukungan teknis kepada pengguna aplikasi e-government. Mereka harus responsif terhadap pertanyaan, masalah, atau permintaan bantuan teknis dari pengguna, dan memberikan solusi yang cepat dan efektif. 4. Pengelolaan data dan keamanan. Keamanan data merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan e-government. Para provider aplikasi bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pengguna yang tersimpan dalam aplikasi mereka, termasuk penggunaan enkripsi dan perlindungan terhadap serangan cyber. 5. Integrasi dengan sistem e-government lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan interoperabilitas, aplikasi e-government yang dikembangkan oleh para provider harus dapat diintegrasikan dengan sistem e-government lainnya yang ada. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang lancar antara berbagai aplikasi dan platform, meningkatkan keterhubungan layanan publik. 6. Penyediaan pelatihan dan bimbingan. Para provider aplikasi juga dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pihak-pihak terkait, termasuk administrator sistem dan petugas pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan aplikasi e-government. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan aplikasi secara efektif dan optimal. Dengan peran yang aktif dan berperan penting dari para provider aplikasi, diharapkan aplikasi e-government dapat berfungsi dengan baik, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang kendala dan tantangan dalam implementasi e-government. 8. Kendala dan tantangan dalam implementasi e-government. Faktor-faktor penghambat implementasi e-government. 1. Kurangnya infrastruktur teknologi, akses terbatas terhadap jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer di beberapa daerah dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi e-government. 2. Ketidaksetaraan akses dan literasi digital. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi dan keterampilan digital dapat menyulitkan sebagian masyarakat untuk menggunakan layanan e-government dengan optimal. 3. Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung, ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kebijakan dan regulasi terkait privasi data, keamanan cyber, dan standar interoperabilitas dapat menghambat implementasi e-government. 4. Resistensi terhadap perubahan. Sikap resisten dari pihak internal pemerintah dan masyarakat terhadap perubahan proses dan budaya kerja dapat menjadi penghalang dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi baru. Strategi mengatasi kendala dan tantangan. 1. Meningkatkan infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan akses perangkat komputer di seluruh wilayah. 2. Program pelatihan dan pendidikan. Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan digital untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat serta petugas pemerintah. 3. Reformasi kebijakan dan regulasi. Mendorong pembaharuan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan dan implementasi e-government yang efektif, termasuk perlindungan data dan privasi online. 4. Kampanye sosialisasi dan advokasi. Mengadakan kampanye sosialisasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan kebutuhan transformasi digital dalam administrasi publik.
Studi kasus kegagalan dan keberhasilan implementasi e-government. Kegagalan, proyek e-government yang gagal seringkali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, kurangnya perencanaan yang matang, atau ketidakmampuan teknis dalam pengelolaan proyek. Keberhasilan, sebaliknya, proyek e-government yang berhasil seringkali didukung oleh keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang efisien, dan adopsi teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kendala serta tantangan yang terkait dengan implementasi e-government, diharapkan pemerintah dapat mempercepat transformasi digital dalam administrasi publik dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat secara keseluruhan. Baik, mari kita lanjutkan dengan subpokok bahasan berikutnya. 9. Keamanan dalam e-government. Ancaman keamanan yang dihadapi oleh sistem e-government. Prinsip-prinsip keamanan informasi dalam konteks e-government. Strategi untuk meningkatkan keamanan dalam implementasi e-government. Mari kita bahas secara lebih detail mengenai keamanan dalam konteks e-government. 9. Keamanan dalam e-government. Ancaman keamanan yang dihadapi oleh sistem e-government. 1. Serangan cyber. Ancaman ini mencakup serangan malware, phishing, dan serangan denial of service (DOS) yang dapat menyebabkan gangguan pada layanan dan pencurian data sensitif. 2. Pelanggaran data. Kemungkinan terjadinya pencurian atau penyalahgunaan data pribadi pengguna, seperti identitas, informasi finansial, atau catatan medis. 3. Ancaman internal. Ancaman yang berasal dari dalam organisasi, seperti kebocoran data oleh pegawai yang tidak bermaksud baik atau penyalahgunaan akses oleh petugas pemerintah. Prinsip-prinsip keamanan informasi dalam konteks e-government. 1. Kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimanipulasi tanpa izin. 3. Ketersediaan, memastikan bahwa informasi dan layanan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada waktu yang diperlukan. 4. Autentikasi, memastikan bahwa 3. Ancaman internal, ancaman yang berasal dari dalam organisasi, seperti kebocoran data oleh pegawai yang tidak bermaksud baik atau penyalahgunaan akses oleh petugas pemerintah. Prinsip-prinsip keamanan informasi dalam konteks e-government. 1. Kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimanipulasi tanpa izin. 3. Ketersediaan, memastikan bahwa informasi dan layanan tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada waktu yang diperlukan. 4. Autentikasi, memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses informasi atau layanan setelah melewati proses autentikasi yang sesuai. 5. Keberlanjutan, memastikan bahwa sistem dan layanan e-government dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh serangan atau kejadian yang tidak terduga. Strategi untuk meningkatkan keamanan dalam implementasi e-government. 1. Penerapan standar keamanan, menggunakan standar keamanan informasi yang diakui secara internasional untuk melindungi sistem dan data e-government. 2. Peningkatan kesadaran keamanan, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai pemerintah dan masyarakat tentang praktik keamanan informasi yang aman. 3. Monitoring dan pemantauan, melakukan monitoring terus-menerus terhadap sistem dan jaringan untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan dengan cepat. 4. Kolaborasi dan kerjasama, berkolaborasi dengan lembaga keamanan nasional dan internasional serta sektor swasta untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait keamanan cyber. Dengan mengimplementasikan strategi keamanan yang tepat, diharapkan sistem e-government dapat melindungi informasi sensitif, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memberikan layanan yang andal dan aman bagi pengguna. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai etika dan kebijakan dalam konteks e-government. 9. Etika dan kebijakan.
Prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan data dan layanan publik online. 1. 9. Etika dan kebijakan. Prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan data dan layanan publik online. 1. Transparansi, memastikan bahwa pengelolaan data dan layanan publik online dilakukan secara transparan, sehingga pengguna memahami bagaimana data mereka digunakan dan untuk tujuan apa. 2. Privasi, menghormati privasi dan keamanan data pribadi pengguna, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. 3. Keadilan, memastikan bahwa layanan publik online dapat diakses dan digunakan oleh semua orang tanpa diskriminasi, dan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. 4. Akuntabilitas, bertanggung jawab atas pengelolaan data dan layanan publik online, serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan yang diambil. 5. Keamanan, menjamin keamanan dan integritas data dalam penyelenggaraan layanan publik online, serta melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkungan digital. 1. Perlindungan data, mengadopsi kebijakan perlindungan data yang memastikan bahwa informasi pribadi pengguna dilindungi dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan. 2. Privasi online, menetapkan regulasi yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik online. 3. Kebebasan berbicara, menjamin kebebasan berekspresi dan akses terbuka terhadap informasi bagi semua pengguna layanan publik online, sesuai dengan prinsip kebebasan berbicara dan pers. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional merupakan hal yang penting dalam mengelola data dan menyelenggarakan layanan publik online. Dengan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, keamanan data terjaga, dan operasional layanan publik online berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan kebijakan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan kebijakan yang sesuai dalam pengelolaan data dan layanan publik online, diharapkan pemerintah dapat membangun lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan menghormati hak-hak individu pengguna. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai contoh pelanggaran etika dan sanksinya dalam konteks e-government. Contoh pelanggaran etika dan sanksinya. 1. Pelanggaran privasi data. Contoh, penyalahgunaan data pribadi pengguna untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa izin, seperti menjual atau menyebarkan informasi pribadi secara ilegal. Sanksi, denda finansial, tuntutan hukum, atau pembatasan penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh regulator atau lembaga pengawas. 2. Ketidaktransparan informasi. Contoh, menyediakan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap kepada pengguna, menyembunyikan informasi penting, atau tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan. Sanksi, peringatan resmi, pembatalan kontrak atau lisensi, atau denda administratif yang diberikan oleh badan pengawas atau regulator. 3. Ketidakadilan dalam penyediaan layanan. Contoh, memanipulasi proses seleksi atau penilaian dalam penyediaan layanan publik online untuk kepentingan tertentu, diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu, atau memberikan prioritas yang tidak adil kepada pihak tertentu. Sanksi, penyelidikan internal, pencopotan dari jabatan atau posisi, atau tindakan disiplin lainnya yang ditetapkan oleh lembaga pengawas atau regulator. 4. Pelanggaran keamanan data. Contoh, kerentanan sistem yang menyebabkan kebocoran atau pencurian data sensitif pengguna, pelanggaran terhadap kebijakan keamanan data yang ditetapkan, atau tidak adanya langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data dari ancaman cyber.
Sanksi, investigasi forensik, denda besar, tuntutan hukum, atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan pengguna layanan. 5. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contoh, penggunaan atau pengunggahan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin, pencurian kode sumber atau desain aplikasi, atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual lainnya. Sanksi, tuntutan hukum, ganti rugi finansial, atau pembatalan hak akses atau penggunaan. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, pemerintah dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan kebijakan dalam pengelolaan data dan layanan publik online dihormati dan dilindungi. Ini juga dapat menjadi contoh bagi pihak lain untuk mematuhi standar yang ditetapkan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang studi kasus dan best practices dalam implementasi e-government. 10. Studi kasus dan best practices. Analisis studi kasus implementasi e-government di berbagai negara atau wilayah. 1. Singapura. Singapura dikenal sebagai salah satu pelopor dalam implementasi e-government. Mereka berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik secara online melalui platform yang terpadu, seperti portal MiGov. Yang memberikan akses mudah ke layanan pemerintah dari satu titik akses. 2. Estonia. Estonia merupakan contoh sukses dalam penerapan identitas digital dan layanan publik online. Mereka telah mengimplementasikan EID kartu identitas elektronik untuk setiap warga negara, memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai transaksi secara online, termasuk pemilihan umum. 3. India. Melalui inisiatif Digital India, pemerintah India telah mengembangkan berbagai aplikasi dan platform e-government, seperti Aadhaar identitas digital, e-tendering pemilihan tender online, dan e-courts sistem pengadilan elektronik. Penyajian best practices dalam pengelolaan e-government. 1. Keselarasan dengan kebutuhan pengguna. Best practice dalam pengelolaan e-government adalah memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, baik dalam hal ketersediaan, aksesibilitas, maupun kualitas. 2. Interoperabilitas. Penting untuk membangun sistem e-government yang interoperabel, memungkinkan pertukaran data yang lancar antara berbagai entitas pemerintah dan platform, sehingga mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi. 3. Keamanan dan privasi. Best practice melibatkan implementasi standar keamanan dan privasi yang tinggi dalam pengelolaan data dan layanan online, serta memberikan perlindungan yang kuat terhadap informasi sensitif pengguna. 4. Partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan evaluasi layanan e-government merupakan best practice yang penting untuk meningkatkan akseptabilitas dan keberlanjutan program. Diskusi tentang pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman praktis. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman praktis implementasi e-government meliputi pentingnya kepemimpinan yang kuat dan konsistensi visi dari pemerintah, perlunya investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi dan SDM, serta pentingnya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis studi kasus dan best practices dalam implementasi e-government dari berbagai negara atau wilayah, pemerintah dapat memperoleh wawasan berharga dan mempelajari strategi yang efektif dalam mengembangkan dan mengelola layanan publik online yang sukses. Ini juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi e-government di tingkat lokal atau nasional. Baik, mari kita lanjutkan dengan memberikan beberapa contoh studi kasus implementasi e-government di pedesaan di beberapa provinsi di Indonesia. 1. Desa Digital di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kabupaten Bantul mengimplementasikan program Desa Digital untuk meningkatkan akses dan pelayanan publik di wilayah pedesaan. Melalui program ini, mereka menyediakan akses internet gratis di setiap desa, serta meluncurkan berbagai aplikasi e-government, seperti aplikasi untuk pendataan penduduk, pengelolaan keuangan desa, dan pengaduan masyarakat secara online. 2. Program Smart Village di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Kabupaten Sleman meluncurkan program Smart Village yang bertujuan untuk mengubah desa-desa menjadi lingkungan yang cerdas dan terkoneksi secara digital. Mereka menyediakan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi kepada warga desa dan mendukung pengembangan aplikasi e-government untuk memudahkan akses terhadap layanan publik, seperti informasi kesehatan, pendidikan, dan administrasi desa. 3. Pemanfaatan teknologi blockchain di Desa Kemuning, Jawa Barat. Desa Kemuning, Jawa Barat, mengimplementasikan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan dana desa. Mereka mengembangkan aplikasi e-government berbasis blockchain untuk mencatat dan melacak penggunaan dana desa secara transparan dan terverifikasi oleh masyarakat. 4. Program Desa Cyber di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondo meluncurkan program Desa Cyber untuk membantu desa-desa di wilayahnya mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Mereka menyediakan infrastruktur internet dan pelatihan tentang penggunaan komputer dan smartphone kepada warga desa, serta mengembangkan aplikasi e-government untuk memfasilitasi pelayanan publik, seperti pembayaran pajak dan pengaduan masyarakat. 5. Program Desa Cerdas di Kabupaten Badung, Bali. Kabupaten Badung mengimplementasikan program Desa Cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik di desa-desa. Mereka menyediakan akses internet gratis di setiap desa dan mengembangkan aplikasi e-government untuk memudahkan akses terhadap layanan publik, seperti informasi pariwisata, pendaftaran kependudukan, dan pengaduan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif tersebut, pemerintah daerah di Indonesia berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan publik di pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan, implementasi e-government di tingkat pedesaan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan tentang evaluasi dan penutup dari pelatihan e-government. 11. Evaluasi dan penutup. Evaluasi hasil pelatihan dan pemahaman peserta. Setelah selesai pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Ini dapat dilakukan melalui ujian atau kuis penilaian, diskusi kelompok, atau wawancara individu untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dan penerapan konsep e-government. Penyampaian sertifikat atau penghargaan bagi peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat atau penghargaan sebagai pengakuan atas partisipasi dan prestasi mereka dalam pelatihan e-government. Penutup dan pengumuman tentang pelatihan atau program lanjutan dalam bidang e-government. Pada sesi penutup, dilakukan rangkaian acara untuk memberikan apresiasi kepada peserta atas partisipasi mereka dalam pelatihan. Selain itu, juga dilakukan pengumuman tentang kemungkinan adanya pelatihan atau program lanjutan dalam bidang e-government untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil pelatihan dan memberikan penghargaan kepada peserta yang berprestasi, serta memberikan informasi tentang peluang lanjutan dalam bidang e-government, diharapkan pelatihan ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks transformasi digital. Kisi-kisi soal pretes dan post-tes pelatihan e-government. 1. Pretes. A. Pertanyaan pilihan ganda. 1. Apa yang dimaksud dengan e-government? A. Pemerintahan elektronik. B. Pemerintahan berbasis teknologi. C. Pemerintahan tradisional. D. Pemerintahan kuno. 2. Apa tujuan utama dari implementasi e-government? A. Meningkatkan efisiensi birokrasi. B. Memaksimalkan penggunaan kertas dalam administrasi. C. Mengurangi aksesibilitas layanan publik. D. Membuat sistem lebih rumit. 3. Apa yang dimaksud dengan G2C dalam konsep e-government? A. Pemerintah ke pemerintah. B. Pemerintah ke bisnis.
C. Pemerintah ke masyarakat. D. Pemerintah ke karyawan. 4. Mengapa keamanan informasi penting dalam konteks e-government? A. Untuk membuat sistem lebih rumit. B. Untuk melindungi data sensitif dan privasi pengguna. C. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. D. Untuk meningkatkan biaya operasional. B. Pertanyaan esai. 1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan e-government dan mengapa penting dalam konteks administrasi publik modern. 2. Sebutkan dan jelaskan 4 model e-government yang umum digunakan, serta berikan contoh aplikasi dari masing-masing model tersebut. 3. Mengapa penting untuk mempertimbangkan keamanan informasi dalam implementasi e-government? Berikan contoh tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dalam konteks e-government. 2. Post-test. A. Pertanyaan pilihan ganda. 1. Apa manfaat utama dari implementasi e-government? A. Meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Menambah jumlah kertas yang digunakan dalam administrasi. C. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik. D. Mengurangi keamanan informasi. 2. Apa yang dimaksud dengan G2B dalam konsep e-government? A. Pemerintah ke bisnis. B. Pemerintah ke masyarakat. C. Pemerintah ke pemerintah. D. Pemerintah ke karyawan. 3. Mengapa penting untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan e-government? A. Untuk meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Untuk menciptakan ketergantungan pada pemerintah. C. Untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. D. Untuk menyulitkan aksesibilitas layanan publik. 4. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan data dalam konteks e-government? A. Mengabaikan privasi pengguna. B. Mengumpulkan dan menyimpan data tanpa izin. C. Menggunakan data hanya untuk kepentingan pribadi. D. Menjaga keamanan dan integritas data pengguna. B. Pertanyaan esai. 1. Jelaskan bagaimana konsep e-government dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi. Berikan contoh aplikasi nyata dari implementasi e-government di daerah Anda. 2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi e-government, dan bagaimana strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasinya? Berikan contoh studi kasus dari negara atau wilayah tertentu. 3. Mengapa penting untuk mempertimbangkan prinsip etika dan kebijakan dalam pengelolaan e-government? Jelaskan implikasi dari pelanggaran etika dalam konteks administrasi publik digital. Berikut ini adalah contoh soal pretest e-government dengan 20 pertanyaan pilihan ganda beserta kunci jawaban. 1. Apa yang dimaksud dengan e-government? A. Pemerintahan elektronik. B. Pemerintahan berbasis teknologi. C. Pemerintahan tradisional. D. Pemerintahan kuno. Jawaban A. Pemerintahan elektronik. 2. Apa tujuan utama dari implementasi e-government? A. Meningkatkan efisiensi birokrasi. B. Memaksimalkan penggunaan kertas dalam administrasi. C. Mengurangi aksesibilitas layanan publik. D. Membuat sistem lebih rumit. Jawaban A. Meningkatkan efisiensi birokrasi. 3. Apa yang dimaksud dengan G2C dalam konsep e-government? A. Pemerintah ke pemerintah. B. Pemerintah ke bisnis. C. Pemerintah ke masyarakat. D. Pemerintah ke karyawan. Jawaban C. Pemerintah ke masyarakat. 4. Mengapa keamanan informasi penting dalam konteks e-government? A. Untuk membuat sistem lebih rumit. B. Untuk melindungi data sensitif dan privasi pengguna. C. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. D. Untuk meningkatkan biaya operasional. Jawaban B. Untuk melindungi data sensitif dan privasi pengguna. 5. Apa manfaat utama dari implementasi e-government? A. Meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Menambah jumlah kertas yang digunakan dalam administrasi. C. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik. D. Mengurangi keamanan informasi. Jawaban C. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik. 6. Apa yang dimaksud dengan G2B dalam konsep e-government? A.
Pemerintah ke bisnis. B. Pemerintah ke masyarakat. C. Pemerintah ke pemerintah. D. Pemerintah ke karyawan. Jawaban A. Pemerintah ke bisnis. 7. Mengapa penting untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan e-government? A. Untuk meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Untuk menciptakan ketergantungan pada pemerintah. C. Untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. D. Untuk menyulitkan aksesibilitas layanan publik. Jawaban C. Untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. 8. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan data dalam konteks e-government? A. Mengabaikan privasi pengguna. B. Mengumpulkan dan menyimpan data tanpa izin. C. Menggunakan data hanya untuk kepentingan pribadi. D. Menjaga keamanan dan integritas data pengguna. Jawaban D. Menjaga keamanan dan integritas data pengguna. 9. Apa tujuan dari model e-government G2G, Government to Government? A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan bisnis. C. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah. D. Meningkatkan layanan pemerintah kepada individu. Jawaban C. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah. 10. Apa manfaat integrasi sistem dalam e-government? A. Memperlambat proses administrasi. B. Meningkatkan kerumitan sistem. C. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. D. Mengurangi transparansi. Jawaban C. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. 11. Mengapa penting untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan implementasi e-government? A. Untuk memaksimalkan biaya operasional. B. Untuk meningkatkan keamanan informasi. C. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna. D. Untuk meningkatkan kompleksitas sistem. Jawaban C. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna. 12. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam e-government? A. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan teknologi. B. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. C. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah. D. Kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jawaban D. Kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 13. Apa keuntungan penggunaan teknologi blockchain dalam e-government? A. Meningkatkan kompleksitas sistem. B. Meningkatkan transparansi dan keamanan data. C. Meningkatkan biaya operasional. D. Meningkatkan kebutuhan akan kertas. Jawaban B. Meningkatkan transparansi dan keamanan data. 14. Mengapa penting untuk mempertimbangkan etika dalam pengelolaan data dan layanan publik online? A. Untuk membatasi aksesibilitas layanan publik. B. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. C. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. D. Untuk meningkatkan biaya operasional. Jawaban B. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. 15. Apa yang dimaksud dengan interoperabilitas dalam konteks e-government? A. Kemampuan sistem untuk bekerja secara terpisah. B. Kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan beroperasi bersama. C. Kemampuan sistem untuk menyimpan data tanpa terhubung. D. Kemampuan sistem untuk menutup akses ke pihak ketiga. Jawaban B. Kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan beroperasi bersama. 16. Apa peran masyarakat dalam e-government? A. Konsumen layanan publik. B. Pengguna teknologi. C. Pemberi masukan dan umpan balik. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. 17. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi e-government? A. Keamanan informasi. B. Penyesuaian budaya organisasi. C. Keterbatasan sumber daya manusia. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. 18. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan implementasi e-government? A. Untuk meningkatkan keamanan informasi. B.
Untuk menilai kepuasan pengguna. C. Untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai. D. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. Jawaban C. Untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai. 19. Apa yang dimaksud dengan identitas digital? A. Identitas fisik seseorang. B. Identitas online seseorang. C. Identitas bisnis. D. Identitas pemerintah. Jawaban B. Identitas online seseorang. 20. Apa manfaat penggunaan aplikasi e-government bagi masyarakat? A. Meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Mempercepat proses administrasi. C. Mengurangi transparansi pemerintah. D. Memperkenalkan risiko keamanan cyber. Jawaban B. Mempercepat proses administrasi. Berikut adalah contoh soal post-test e-government dengan 20 pertanyaan pilihan ganda beserta kunci jawaban. 1. Apa manfaat utama dari implementasi e-government? A. Meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Menambah jumlah kertas yang digunakan dalam administrasi. C. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik. D. Mengurangi keamanan informasi. Jawaban C. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik. 2. Apa yang dimaksud dengan G2B dalam konsep e-government? A. Pemerintah ke bisnis. B. Pemerintah ke masyarakat. C. Pemerintah ke pemerintah. D. Pemerintah ke karyawan. Jawaban A. Pemerintah ke bisnis. 3. Mengapa penting untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan e-government? A. Untuk meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Untuk menciptakan ketergantungan pada pemerintah. C. Untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. D. Untuk menyulitkan aksesibilitas layanan publik. Jawaban C. Untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. 4. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan data dalam konteks e-government? A. Mengabaikan privasi pengguna. B. Mengumpulkan dan menyimpan data tanpa izin. C. Menggunakan data hanya untuk kepentingan pribadi. D. Menjaga keamanan dan integritas data pengguna. Jawaban D. Menjaga keamanan dan integritas data pengguna. 5. Apa tujuan dari model e-government G2G, Government to Government? A. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan bisnis. C. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah. D. Meningkatkan layanan pemerintah kepada individu. Jawaban C. Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah. 6. Apa manfaat integrasi sistem dalam e-government? A. Memperlambat proses administrasi. B. Meningkatkan kerumitan sistem. C. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. D. Mengurangi transparansi. Jawaban C. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. 7. Mengapa penting untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan implementasi e-government? A. Untuk memaksimalkan biaya operasional. B. Untuk meningkatkan keamanan informasi. C. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna. D. Untuk meningkatkan kompleksitas sistem. Jawaban C. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna. 8. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam e-government? A. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan teknologi. B. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. C. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah. D. Kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jawaban D. Kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 9. Apa keuntungan penggunaan teknologi blockchain dalam e-government? A. Meningkatkan kompleksitas sistem. B. Meningkatkan transparansi dan keamanan data. C. Meningkatkan biaya operasional. D. Meningkatkan kebutuhan akan kertas. Jawaban B. Meningkatkan transparansi dan keamanan data. 10. Mengapa penting untuk mempertimbangkan etika dalam pengelolaan data dan layanan publik online? A. Untuk membatasi aksesibilitas layanan publik. B. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
C. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. D. Untuk meningkatkan biaya operasional. Jawaban, B. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. 11. Apa yang dimaksud dengan interoperabilitas dalam konteks e-government? A. Kemampuan sistem untuk bekerja secara terpisah. B. Kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan beroperasi bersama. C. Kemampuan sistem untuk menyimpan data tanpa terhubung. D. Kemampuan sistem untuk menutup akses ke pihak ketiga. Jawaban, B. Kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan beroperasi bersama. 12. Apa peran masyarakat dalam e-government? A. Konsumen layanan publik. B. Pengguna teknologi. C. Pemberi masukan dan umpan balik. D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. 13. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi e-government? A. Keamanan informasi. B. Penyesuaian budaya organisasi. C. Keterbatasan sumber daya manusia. D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. 14. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan implementasi e-government? A. Untuk meningkatkan keamanan informasi. B. Untuk menilai kepuasan pengguna. C. Untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai. D. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. Jawaban, C. Untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai. 15. Apa yang dimaksud dengan identitas digital? A. Identitas fisik seseorang. B. Identitas online seseorang. C. Identitas bisnis. D. Identitas pemerintah. Jawaban, B. Identitas online seseorang. 16. Apa manfaat penggunaan aplikasi e-government bagi masyarakat? A. Meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Mempercepat proses administrasi. C. Mengurangi transparansi pemerintah. D. Memperkenalkan risiko keamanan cyber. Jawaban, B. Mempercepat proses administrasi. 17. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things (IoT) dalam konteks e-government? A. Jaringan internet yang terhubung dengan server pemerintah. B. Jaringan perangkat yang terhubung melalui internet dan dapat saling berkomunikasi. C. Jaringan komputer yang digunakan untuk menyimpan data pemerintah. D. Jaringan kabel yang menghubungkan perangkat komputer di pemerintahan. Jawaban, B. Jaringan perangkat yang terhubung melalui internet dan dapat saling berkomunikasi. 18. Apa manfaat dari penggunaan teknologi Big Data dalam e-government? A. Meningkatkan biaya operasional. B. Mengurangi kebutuhan akan kertas. C. Meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan. D. Memperlambat proses administrasi. Jawaban, C. Meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan. 19. Apa peran sertifikasi keamanan dalam implementasi e-government? A. Meningkatkan biaya operasional. B. Memastikan keamanan sistem dan data. C. Menambah kerumitan sistem. D. Menurunkan aksesibilitas layanan publik. Jawaban, B. Memastikan keamanan sistem dan data. 20. Mengapa penting untuk menyediakan pelatihan dan dukungan kepada staf pemerintah dalam pengimplementasian e-government? A. Untuk meningkatkan birokrasi yang tidak efisien. B. Untuk memperkenalkan risiko keamanan cyber. C. Untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari teknologi. D. Untuk mempersulit akses masyarakat ke layanan publik. Jawaban, C. Untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari teknologi.